Hasil KLB sudah didaftarkan dengan elegan, menampar AHY yang tidak sopan. Sama sekali tidak diduga sebelumnya hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang ternyata sudah didaftarkan siang tadi dengan cara yang paling bijak. Inilah sebijak-bijaknya orang yang ingin memperbaiki suatu kesalahan. Kepala Bidang Komunikasi Publik Partai Demokrat versi KLB, Rasman Nasution, mengatakan pendaftaran hasil kongres itu tidak perlu diramaikan. Saat ini sedang pandemi COVID, maka kita menerapkan protokol kesehatan untuk tidak membuat kerumunan, demikian kata Rasman. Saya kira betul juga. Kenapa juga harus dirame-ramekan? Kenapa harus bawa banyak orang yang justru berisiko menimbulkan kerumunan? Kan intinya hanya menyerahkan apa yang dirasa perlu diserahkan. Seorang pendiri Partai Demokrat, Hilal Ferhat, mengatakan tim hukum sudah menyerahkan sekitar pukul 14.00 dan akan diverifikasi beberapa hari ke depan, demikian katanya. Bukan saja oleh media yang sudah menunggu tadi pagi, pendaftaran hasil KLB itu juga luput dari hiruk-pikuk yang tidak ada artinya. Tidak ada aktivitas mencolok yang terlihat yang menandakan pendaftaran itu sudah dilakukan. Ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi AHY dan kubunya. Dia padahal tidak diperlukan datang ke Kemenkumham, tapi mereka datang bawa barang-barang yang sama sekali tidak ada yang minta dan tidak ada yang memerlukan. Sungguh tidak sopan. Menyebabkan kerumunan, membuat resiko penularan COVID-19. Selain mengganggu arus lalu lintas, tentu saja saat mereka harus rame-rame datang ke Kemenkumham karena mereka harus dikawal oleh pihak kepolisian. Kubu KLB Deli Serdang telah mengajarkan kepada kita bahwa berpolitik tidak perlu memprovokasi, tidak perlu ingin tampil dan diperhatikan. Yang penting apa yang diagendakan semua tepat waktu dan terukur. Bagi mereka tidak perlu ada gonjang-ganjing dan keriuhan di jalan, apalagi sampai membuat orasi dan pernyataan pers yang terlalu berlebihan. Tunjukkan saja fakta hukumnya, lalu biarkan pihak yang berwenang bekerja. Hormati juga kesehatan orang lain, hargai pula aktivitas orang lain, jangan mentang-mentang ingin terlihat dan diperhatikan sampai-sampai lupa menjaga keselamatan anak buah sendiri dari resiko kerumunan pada saat masa pandemi. Coba perhatikan apa yang dilakukan AHY. AHY dan jajarannya pada Senin 8 Maret telah menyerahkan sejumlah berkas ke Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham untuk membuktikan bahwa KLB yang digelar di kubu kontra AHY di Deli Serdang tidak sah dan ilegal. AHY datang bersama dengan perwakilan Majelis Tinggi dan 34 DPD. Banyak banget sih. Di samping itu dia juga mengeluarkan pernyataan yang tidak terlalu mendinginkan, genderang provokasi dan mengintimidasi. Saya memiliki keyakinan Kemenkumham memiliki integritas dan juga bisa bertindak objektif menggunakan segala data, bukti, dan fakta yang kami serahkan hari ini, demikian kata AHY. AHY menuturkan ada 5 kontainer berisi berkas-berkas yang diserahkan kepada pihak Dirjen AHU. Berkas-berkas yang diserahkan antara lain anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat, serta kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres kelima Partai Demokrat yang telah disahkan oleh Kemenkumham. Coba lihat, padahal berkas-berkas itu pasti sudah ada di tangan Kemenkumham. Wong Kemenkumham yang mengesahkan. Tapi dia memberikan lagi sehingga mubazir dan cenderung hanya menambah beban saja untuk menyimpannya. Ini belum termasuk beban yang ia akibatkan buat orang dekatnya karena ingin membela kepentingan, sampai-sampai tidak sadar istri dan koleganya harus mati-matian membuat pembenaran pula di medsos yang mereka punya. Ini kan namanya membebani orang lain untuk urusan dia sendiri. Padahal intinya hanya karena takut tidak menjabat lagi sebagai ketum. Lalu dia menghilangkan semua kecemasan akan keselamatan dan keterangan orang-orang yang terdekat. Semua harus menjadi pembela dadakan sekarang ini. Miris melihat akun Twitter istrinya yang sekarang isinya monoton sekali. Tentang itu dan itu lagi, apa tidak kasihan sebagai suami istri ikut menanggung beban hanya demi kekuasaan semu semata. Terus terang bagi saya sikap kubu KLB ini adalah cara pendaftaran momen politik paling elegan yang pernah ada. Saya berharap ke depan banyak pelaku politik yang belajar dari hal ini dan ikut menjalankan adab politik seperti ini. Biarlah kita bertempur dalam fakta hukum dan data saja, tidak perlu menghabiskan energi publik demi pernyataan provokatif dan propaganda semata. Karena pada akhirnya semua itu tidak perlu kecuali fakta hukum dan data yang valid saja. Demikian artikel ini ditulis oleh Jaya Surbakti. Terima kasih.
bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan dengan adanya Jokowi bekerja